Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu terkait dengan business intelligence dan analitik data. Sebagaimana kita ketahui, kalau mengacu pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, bahwa cakupan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi ini cukup banyak. Ya, di kemampuan umum ada 9 materi dan di kemampuan khusus ada 19 materi. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasan soal atau contoh-contoh soal, tentu ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman sekalian terkait dengan suplemen materi untuk pengantar memahami materi business intelligence dan analitik data. Nah, di sini teman-teman perlu memahami apa itu business intelligence. Jadi, business intelligence itu adalah serangkaian proses, alat, dan teknik yang mentransformasi data mentah menjadi wawasan yang berarti. Nah, jadi business intelligence ini memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi wawasan yang dapat diambil tindakan yang memandu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, business intelligence itu mencakup berbagai aktivitas, teman-teman. Di dalamnya termasuk data mining, analisis data, visualisasi data, dan pelaporan. Dan prosesnya itu melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk basis data internal, sumber pihak ketiga, serta kumpulan data publik. Nah, setelah data dikumpulkan, maka data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik, algoritma pembelajaran mesin atau machine learning, serta teknik lain untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan. Jadi itu business intelligence. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa saja manfaat business intelligence. Setidaknya di sini ada 5 manfaat business intelligence. Yang pertama terkait dengan pengambilan keputusan yang lebih baik, terkait dengan efisiensi yang lebih tinggi, wawasan pelanggan yang lebih baik, keuntungan bersaing yang lebih unggul, serta kinerja yang lebih baik. Kemudian teman-teman juga harus memahami tahapan proses business intelligence. Jadi ada 7 tahapan dalam proses business intelligence, teman-teman. Yang pertama pengumpulan data, kedua pembersihan data, yang ketiga integrasi data, yang keempat analisis data, kelima visualisasi data, 6 pelaporan data, dan ketujuh pengambilan keputusan. Jadi jangan sampai tertukar, ya, jangan sampai tertukar. Jadi diperhatikan baik-baik, jangan sampai integrasi data itu mendahului pembersihan data. Tidak seperti itu, ya. Jadi pembersihan data dulu baru integrasi, setelah integrasi baru analisis, setelah analisis baru visualisasi, setelah visualisasi baru pelaporan, setelah pelaporan baru pengambilan keputusan. Selanjutnya teman-teman juga harus memahami kemampuan dalam business intelligence. Jadi seorang business intelligence itu harus memiliki skill di beberapa aspek, ya, terkait dengan kemampuan di bidang Microsoft Excel, kemampuan SQL, kemampuan analisis, serta kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu seperti apa alur kerja dari business intelligence. Jadi ada 3, teman-teman. Pertama terkait dengan ETL, extract, transform, dan load. Kedua terkait dengan data warehouse, dan yang ketiga terkait dengan bagaimana memproses hasil business intelligence. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman harus paham juga apa itu analitik data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa analitik data itu diterjemahkan sebagai proses menganalisis data untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan bisnis. Nah, di sini melibatkan penggunaan alat dan teknik statistik, matematis, dan komputasi untuk menginterpretasikan data dan memberikan insight yang berguna. Selanjutnya teman-teman juga harus memahami jenis-jenis analitik data. Jadi di sini ada 4 jenis analitik data. Yang pertama ada yang namanya analitik deskriptif, yang kedua ada yang namanya analitik diagnostik, yang ketiga ada yang namanya analitik prediktif, dan keempat ada yang namanya analitik preskriptif. Kemudian selanjutnya teman-teman harus tahu juga apa saja teknik dalam analitik data. Nah, setidaknya ada 4 teknik dalam analitik data. Yang pertama data mining, kedua machine learning, yang ketiga NLP, natural language processing, dan keempat ada text mining. Kemudian yang terakhir teman-teman harus memahami apa saja manfaat dari analitik data. Yang pertama terkait dengan prediksi dan perencanaan, kemudian yang kedua untuk pengoptimalan proses bisnis, yang ketiga untuk inovasi, yang keempat untuk peningkatan pengalaman pelanggan. Saya kira untuk suplemen materinya cukup. Kita lanjut di latihan soal, ya.
Ya, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke latihan soal, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat menjawab soal-soal yang ada dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda, silakan dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Apa langkah pertama dalam proses bisnis intelligence yang paling krusial untuk memastikan data yang digunakan akurat dan relevan? Langkah pertama ya tadi sudah ada di atas di suplemen materi. Jangan sampai terbalik. Opsinya A, analisis data, B, pengumpulan data, visualisasi data, pelaporan data, E, pembersihan data. Saya kira ini jelas, jawabannya pasti B ya, pengumpulan data. Lanjut soal nomor 2. Sebuah perusahaan menggunakan teknik data mining untuk menemukan pola pembelian pelanggan. Hasil analisis menunjukkan pelanggan membeli barang tertentu dalam kombinasi tertentu. Teknik apa yang digunakan dalam analisis ini? Ini analisis data mining ya. Pertama A, clustering, B, association rule learning, C, regression analysis, D, decision tree, dan E, time series analysis. Nah, soal nomor 2 ini jawabannya jelas, yaitu B ya, association rule learning. Jadi association rule learning ini digunakan untuk menemukan hubungan antara item seperti pola pembelian. Nah, lanjut soal nomor 3, perhatikan. Salah satu keuntungan menggunakan SQL dalam sistem business intelligence adalah opsinya A, membantu membuat grafik interaktif dari data, B, memungkinkan integrasi langsung dengan alat visualisasi data seperti Power BI, C, digunakan untuk membuat laporan-pelaporan akhir, D, mengelola dan memanipulasi data di tingkat basis data, E, menyediakan analisis berbasis machine learning. Dan di sini jawabannya adalah D ya, mengelola dan memanipulasi data di tingkat basis data. Sekira jelas ini. Lanjut soal nomor 4. Mengapa pelacakan KPI penting dalam sistem business intelligence? Opsinya A, untuk memastikan data yang digunakan selalu real time, B, untuk memberikan wawasan strategis berdasarkan hasil analisis, C, untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, D, untuk memastikan data disajikan dalam format grafik yang menarik, E, untuk memungkinkan pengambilan keputusan berbasis algoritma otomatis. Nah, nomor 4 ini jawabannya adalah B ya. Jadi KPI ini memberikan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan strategis dengan melacak indikator utama. Lanjut soal nomor 5. Sebuah perusahaan retail ingin mengetahui pola pembelian pelanggan berdasarkan waktu, hari, bulan, tahun, dan kategori produk. Dalam model OLAP Cube, apa yang akan menjadi dimensi utama? A, total penjualan, B, lokasi toko, C, waktu pembelian, D, kategori produk, E, C, dan D. C dan D itu maksudnya waktu pembelian serta kategori produk. Nah, di sini jawabannya adalah E ya, C dan D. Jadi waktu pembelian dan kategori produk. Jadi yang menjadi dimensi utama dalam model OLAP Cube itu adalah waktu pembelian dan kategori produk. Selanjutnya soal nomor 6. Diberikan kebutuhan analisis total penjualan dari tahun 2005 sampai 2010 untuk produk A, B, dan C di cabang Jakarta dan Bandung. Apa saja yang termasuk measurement dimensi atribut dan hierarki untuk membuat OLAP Cube? Kita coba lihat opsinya. Measurement, total penjualan, dimensi, tahun, produk, cabang, atribut, lokasi, kategori, hierarki, tahun, bulan. Measurement, tahun, dimensi, produk, cabang, atribut, kategori produk, hierarki, cabang, kota. C, measurement total penjualan, dimensi cabang, lokasi, atribut tahun, kategori produk, hierarki, produk, kategori. D, measurement total penjualan, dimensi tahun, lokasi, atribut produk, hierarki, tahun, lokasi. E, measurement tahun, total penjualan, dimensi produk, lokasi, atribut kategori, hierarki, tahun, dan bulan. Nah, nomor 6 ini jawabannya adalah A ya. Jadi measurement, termasuk measurement itu adalah total penjualan ya. Dimensi itu meliputi tahun, produk, dan cabang itu tahun, produk, dan cabang serta hierarki itu adalah tahun, bulan. Dan ini merupakan strukturnya logis untuk data temporal. Jadi diingat baik-baik ya. Yang sampai muncul dalam soal, saya yakin teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan tepat. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Dalam proses data mining, teknik mana yang digunakan untuk menemukan pola atau kelompok dalam data yang tidak memiliki label kategori? Perhatikan baik-baik soalnya. Kita coba lihat opsinya.
A. Klasifikasi, B. Regresi, C. Pengelompokan, D. Asosiasi, dan E. Visualisasi. Nah, di sini jawabannya tentu saja C. Pengelompokan atau clustering. Ya, jadi clustering itu adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan kelompok atau pola dalam data yang tidak memiliki label kategori. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan antara analitik deskriptif dan analitik diagnostik? Tadi sudah ada pembahasannya di suplemen materi ya. A. Analitik deskriptif memberitahu kita apa yang akan terjadi di masa depan, sementara analitik diagnostik memberitahu kita apa yang telah terjadi. B. Analitik deskriptif menyajikan data historis, sedangkan analitik diagnostik mencari alasan atau penyebab di balik peristiwa tertentu. C. Analitik deskriptif menggunakan algoritma pembelajaran mesin, sedangkan analitik diagnostik tidak. D. Analitik deskriptif fokus pada prediksi, sedangkan analitik diagnostik fokus pada memberikan rekomendasi. Dan E. Tidak ada perbedaan antara analitik deskriptif dan analitik diagnostik. Nah, di sini saya kira jelas jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Apa tujuan utama dari analitik preskriptif dalam konteks analitik data? Opsinya A. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel atau grafik. B. Menganalisis hubungan antara data dan memberikan wawasan tentang penyebabnya. C. Memprediksi hasil yang akan terjadi di masa depan. D. Memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis data. Dan E. Menyaring data yang tidak relevan atau duplikat. Nah, di sini jawabannya langsung saja yaitu D. Memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis data. Jadi analitik preskriptif itu memberikan rekomendasi untuk tindakan yang harus diambil berdasarkan data yang dianalisis. Lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Perhatikan. Manakah dari teknik berikut yang paling sering digunakan dalam analitik prediktif untuk memodelkan kemungkinan terjadi? Manakah dari teknik berikut yang paling sering digunakan dalam analitik prediktif untuk memodelkan kemungkinan kejadian di masa depan? Opsinya A. Regresi linear, B. Pengelompokan atau clustering, C. Klasifikasi, D. Data mining, E. Visualisasi data. Nah, di sini jawabannya adalah A. Regresi linear. Jadi regresi linear itu adalah salah satu teknik yang digunakan dalam analitik prediktif untuk memodelkan hubungan antara variabel dan meramalkan nilai masa depan berdasarkan data historis. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, keraguan pada diri sendiri adalah hambatan utama dalam mencapai sebuah kesuksesan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan terima kasih.